Ini kita balik lagi ya. Jadi satu hero lagi partial lagi KB. Karena bisa dibilang seperti hero yang pertama tadi, seperti di game yang pertama tadi, dengan adanya marksman yang akan digunakan, ya dua high ground ini udah nggak boleh lagi ada di lane of down gitu loh. Iya, entah kenapa dengan high ground defender tadi yang tersisa Chang'e kan, tapi permasalahannya Chang'e juga sekarang udah ketutup banget dengan kehadiran dari Raiden Armor, tapi ternyata melakukan ban terhadap Aulus Racing yang sudah kita lihat di game yang pertama cukup memberikan serangan karena Aulus ini merupakan apa ya, Benedetta versi fighter lah untuk ultimate-nya. Dia Undying Fury dengan durasi yang lebih lama, tapi untuk damage dealt dan slow effect-nya bahkan aku bisa bilang setara dengan Alecta Final Blow dengan slow effect-nya. Karena balik lagi DPS ini sangat diperlukan sekali untuk tim fight jangka panjangnya, dan itu areanya kayak ngebelah dan membuat perimeter agar teman-teman dari RRQ Host itu kesulitan untuk jump in masuk ke dalam tim fight teritorialnya. Dan Pakito lagi kali ini benar saja banyak hero yang akan terbuka untuk di patch yang sekarang. Yap, tapi nih untuk sekarang ya terlihat langsung ada Parsia yang akan diamankan. Berarti untuk sisi marksman oke, masih bisa digunakan. Tapi tetap untuk dari sisi resikonya akan jauh lebih meningkat lagi. Bahkan sekarang ada Benedetta juga yang langsung diambil. Tapi ini Prof, ada kabar nih Prof, ada foto yang langsung dikirimkan nih Prof ya dari rekan-rekan Mobile Legends di luar sana. Nonton MPL di rumah, nonton MPL di bandara. Yes, pakai layar di bandara sambil bertugas. Pakai layar di bandara. Semoga teman-teman yang sedang melakukan tugasnya ya kan di mana pun berada, sehat-sehat selalu dan juga lancar rezekinya. Amin. Amin. Luar biasa sekali. Mungkin buat teman-teman yang lain juga di luar sana, kalian bisa langsung live report ya, lagi nontonnya di mana, sama siapa. Sok atau bisa langsung dikirim ke Papulung, ke KB ataupun ke Ranger Emas. Dan sekarang di mana ada high ground, langsung dibalaskan dengan high ground pula. Terlihat Yves untuk membalaskan dari Parsia, dan sekarang ada Esmeralda. Aku melihat dari Esmeralda dan Yves ini emang udah bener-bener kayak nggak bakal atau sulit sekali untuk di kontes. Jadi makanya untuk sekarang daripada Esmeraldanya terkena efek slow dan udah ada Farsha juga dengan burst damage-nya, jadi lebih baik diamankan juga dari Yves-nya. Dan kemungkinan untuk mengambil Lilia jadi kurang dari 5% bahkan 40 karena udah ada Farsha di sini. Lalu Brody ternyata masih menjadi pilihan, mungkin akan kita lihat juga di bagian gold lane-nya, Pak. Yap, akankah digunakan kembali seperti tadi game yang pertama? Karena bisa dibilang untuk chance-nya, untuk apa dengan kontribusi yang udah dilakukan di game pertama tadi 50-50, 50-50 ya Prof ya. Untuk beberapa momen dia sangat membantu, tapi di beberapa momen dia juga bisa langsung terjebak habis-habisan, di mana positioning yang dia lakukan juga tidak terlalu baik. Ini kalau misalkan udah menengok dari 3 pick awal sih, ini Yves-nya harus dicari juga nih siapa yang bisa menghentikan pergerakan dari Clay-nya. Karena kita tahu sendiri dengan real world manipulation yang sekarang udah bisa untuk di cancel. Jadi PR-nya adalah apakah akan ada player yang mau untuk menghentikan hal tersebut. Karena akan menjadi dilema juga nih Pak Pulung. Kalau seandainya real world manipulation dibuka, nah dia tuh mau maju untuk menghentikan si Yves-nya atau mundur untuk menghindari pergerakan atau serangan dari real world manipulation-nya. Kita menengok beberapa kali slow effect-nya dari Yves ini bukan main-main, apalagi kalau seandainya di slide untuk ultimate-nya, bukan di tap. Kalau tap kan damage, kalau di slide itu kan slow effect. Jadi makanya buat teman-teman Rebellion Genflix, apalagi di sini punya Benedetta, itu harus benar-benar bisa mengoptimalkan timing. Gimana caranya agar nantinya mereka bisa menghentikan gempuran juga dari Yves-nya. Iya, untuk mendobrak langsung ke arah Yves-nya di belakang, mereka butuh hero yang nabrak. Tapi dari awal tadi kita lihat udah ada Yuzong yang dibuang. Lalu Alice juga masih tersisa sejauh ini. Tapi apakah Alice bisa masuk ke dalam jajaran pemain dari Rebellion Genflix nih Prof? Bisa sih, tapi entah kenapa ya. Gimana ya? Gimana ya? Gimana? Itu kan yang pertanyaan. Gimana tapi? Aku tuh sebenarnya sempat untuk mencoba-coba untuk sekarang. Karena ini kan let's say kita melihat ini belum ada junglernya lah Pak Pulung ya. Atau mungkin entar nanti Benedettanya bakal jadi jungler, atau mungkin dari Pakitonya bakal jadi jungler. Tapi aku kepikiran satu hero yang sebenarnya dari tadi terbuka, Tamus. Karena dia itu untuk nge-jungle hanya membutuhkan sekitar 10 detik dengan satu skill yaitu dalam Mountain Sight. Jadi entah kenapa
ini sebenarnya bisa dioptimalkan, tapi belum ada aja nih Pak Pulung untuk yang bener-bener totally dia bakal bawa fighter untuk jadi jungler gitu loh, untuk nabrak lebih tepatnya. Siapa lagi nih untuk nomor masalah kalau nggak ketabrak? Kita tahu Clay dengan positioning yang sangat-sangat baik. Itu akan sangat-sangat sulit loh Prof kalau emang tidak ada hero yang bisa nabrak. Belum lagi untuk sekarang ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh player dari Rebellion Gangplank. If ultimate-nya, Red Wolf Manipulation-nya udah bisa diganggu sekarang, udah bisa dibagalin, udah bisa dibatalin. Tinggal bagaimana cara mereka menabrak kalau tidak ada hero-hero yang akan menabrak gitu loh. Oh, ternyata baik. Mereka bakal nabrak dengan cara paksa wild charge atau mungkin dengan menggunakan satu barrier, karena kita tahu sendiri Parsha juga bakal cancel ketika terkena barrier. Barrier ini ada efek mini stun dan mungkin itu yang bakal dioptimalkan juga sama Val. Dan ini berarti Araki Hoshi harus lebih berhati-hati karena kalau dia bawa Shunshin, dia bakal ditempel habis sama Groknya. Jadi pilihan yang cukup mengancam bagi teman-teman dari Rebellion Genflix dengan mengambil Grok. Mereka mengancam dua celah di sana, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan Yves-nya itu yang bakal bisa cancel reward manipulation-nya, dan untuk dari junglernya Albert nggak boleh untuk mengambil hero yang terlalu squishy. Granger mungkin oke, tapi harus menangin early game-nya Pak Pulung. Nih ada Granger yang udah diambil dan Ruby juga nih Ji. Wah, fast hang nih. Permainan fast hang tentunya. Granger kan? Yes, benar banget dari Benedetta. Ingat, ini Benedettanya bisa di tangan Ryuk loh. Ryuk itu sangatlah berbahaya dengan Benedetta, jangan lupa. Tapi satu pick terakhir sangatlah menentukan dari posisi dari Benedetta ini akankah menjadi jungler ataukah akan berubah menjadi dari sisi off laner-nya. Rebellion Genflix, mereka akankah kali ini mampu melakukan kontes? Karena kalau sejujur-jujurnya kita lihat, ini Rebellion Genflix udah punya Grok. Ingat, Grok di tangan Val bakal bisa mendobrak dan mendominasi jalan pertandingan, dan ternyata ini seperti akan hero untuk seorang Huba ya, atau bukan? Menarik gold lane-nya bakal diisi sama Birul dengan menggunakan Brody, lalu Benedetta dari Jisa. Dia ini bakal agak sedikit agresif lagi nih pola permainan seperti di game yang pertama mungkin. Game yang kedua mereka akan membawa lagi Grok dan juga ini Benedetta, jadi bakal lebih agresif lagi. 2 kali lipat mungkin bakal lebih agresif daripada game yang pertama, karena tidak bohong di game yang pertama tadi Rebellion Genflix itu unggul banget early stage-nya, Ranger Mas. Betul banget, dan tentunya kali ini akankah Rebellion Genflix mampu mengamankan early-nya lagi seperti tadi dan memantapkan diri. Ini bisa kita bilang Rebellion Genflix dia tinggal memantapkan untuk finishing-nya aja. Karena kalau kita bisa bilang di early-nya dia kuat sekali, tapi di late game untuk eksekusi menyelesaikan semua match di game yang pertama tadi sangat kurang untuk kali ini Pak Pulung. Yap, benar sekali. Dan sekarang kita lihat aja bagaimana hal yang akan dilakukan oleh kedua tim ini lewat game yang kedua. Akankah Rebellion menjadi satu batu yang menghambat pergerakan dari Araki Hoshi untuk bisa mendapatkan lagi upper bracket ataupun mempertahankan upper bracketnya? Atau Araki Hoshi akan berjalan dengan sangat selancar lewat kemenangan 2-0-nya Oji? Alright, kita langsung saja menuju ke arah game di mana Huba ternyata yang menjadi sebuah Grok. Tapi buat kalian semua aku ingatkan, kalau ada yang Sarah, ada yang rasis di kolom komentar, kita sikat, kita bantai. Kalau kata Pak Pulu pakai GY langsung ya guys ya. Langsung kita bantu plan. Alright, go. Kali ini di arah bottom lane berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Araki Hoshi sebelum ada gempuran khusus sepertinya Pak Pulung. Yep. Nih mereka di bagian bawah juga dengan 2 hero sama seperti di game yang pertama tadi dari Rebellion Gangplank. Tetap dengan pola yang sama dari Brody-nya tetap ditemenin, lalu tetap di babysit juga. 2 hero yang memiliki metode seperti melee seperti ini, mereka agak sedikit sulit untuk maju dan juga membalaskan keadaan, di mana udah ada Parsha dan juga Brody dengan range. Mereka bisa menembak dari jauh, mereka bisa memberikan poke damage dari jauh, tapi tidak dengan 2 hero yang ada dimiliki oleh Araki Hoshi Oji. Alright, dan bahkan Birul kan ini benar-benar di babysit habis-habisan. Dan kenapa dia pakai Val seorang Parsha? Karena lihat bakal coba ditembak begitu saja, burungnya belum tumbang ke bawah jalan. Tapi lihat Seeker Alter Ego, panik gak? Panik lah, masa enggak? Langsung sudah dikeluarkan untuk mengganggu. Satu buah damage yang diberikan terhadap Gold Buff Junior berhasil diamankan dari seorang Albert terhadap Val tentunya Pak Pulu.
Yap, ini pinter banget ya dengan ada satu millionaire Grok. Yang pasti Grok juga tetap akan mendapatkan makanan di bagian tengah lewat wave minionnya. Lalu ada Rom yang udah digunakan juga oleh Parsanya. Yang pasti ya ada Val yang menggunakan hero tersebut. Jadi untuk Brody juga tidak terganggu dari farmingannya. Tapi sekarang turtle-nya walalalala dibalaskan langsung apa yang dilakukan oleh Jisa di game yang pertama. Langsung ditembaki dengan Rhapsody. Ini yang gue sebutin dari tadi. Clay memiliki positioning yang sangat baik. Dia bisa menjadi support system yang sangat luar biasa sekali. Benedetta pun harus down, Oji. Oke, kalau kata Paku itu tinju dibalas tinju, tapi kali ini retri dibalas retri. Dan lihat Valnya gak bisa pulang, mau jadi goyang, gak punya wingspine, pasir satu ball flicker. Dan ternyata depan sana Finn masih mau lebih, berikut seorang Val, Waters digunakan, dan bahkan PYN memilih untuk mundur terlebih dahulu. Clay bakal mengcover PYN untuk kali ini. Bahkan Purple Buff berhasil diamankan oleh seorang Jisa untuk seorang Benedetta. Dan untungnya Benedetta itu tanpa Purple Buff juga masih oke dan masih aman sekali, Pak Pulung. Yap, masih bisa aman karena energinya juga sangat cukup. Lalu sekarang kita lihat di bagian tengah terlihat ada Clay dan juga VN. R7 pun udah mulai hadir untuk bisa mendapatkan satu Little Wanderer-nya. Dia akan diberikan kepada siapakah ini? Tapi diberikan kepada Clay. Di bagian tengah ada Ruby melakukan fight dengan Huba dengan Groknya. Power Grenade dikeluarkan, damage-nya udah mulai lumayan. Pala terlihat dari kejauhan, Federation dikeluarkan, tapi langsung diganggu aja karena ada Donran Wolf King. Di bagian belakang Birulnya mencoba untuk memberikan damage, tapi untuk Clay kali ini dengan real world manipulation yang dia keluarkan membuat kocar kacir bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Rapid Gambling. Jisanya baru sekali masuk langsung pulang lagi, di mana peluru dari Rhapsody hampir seluruhnya masuk karena tubuh dari Benedetta. Benedetta memang counter natural dari seorang YP, tapi ingat Benedetta harus masuk di saat ada orang yang tepat, tentunya tidak bisa main sembarangan. Di depan sana ada satu buah dia bisa diberikan, satu buah Federation belum dikeluarkan, tapi Thor Pat Beverly masih bisa menyelamatkan hari dari seorang Skylar, tidak berhasil ditumbangkan, langsung menuju ke arah recall. Depan sana Biru melihat posisi yang cukup bagus, ada Huba. Watchers untungnya belum memiliki satu buat cooldown reduction. Dengan portal 1x24 jam di depan sana, lihat para pemain dari tim Araki sudah mulai datang. Skylar ternyata memancing keributan, dan bahkan Biru tertangkap untuk kali ini. Gak bisa pulang, mau jadi goyang. Biru harus down, Biru masuk lab dengan seorang Huba harusnya, tapi ternyata Huba masih diselamatkan oleh Dewi Fortuna, Pak Pulu. Iya, bahkan mereka sekarang mendapatkan satu trofi lagi, yaitu Albert yang dihilangkan. Albertnya pun harus down. Tapi kalau kita melihat dari minimap, pertarungan di atas sana juga tidak akan ada habisnya antara Glue dan juga Pakito. Federasi dikeluarkan untuk kali ini, bisa KPN pergi karena dia masih bisa mengelak sejauh ini. Lewat Federasi akan dikeluarkan, terkurung di mana ada barrier, terjepit, terpentok ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Sementara itu untuk Groknya, mau batu sekeras apapun akan langsung ditampol oleh Pakitonya. 3 player dari Rebel Glampic pun harus mundur dan pergi dari area tersebut. Oke, mundur teratur kali ini para pemain dari tim Rebellion Genflix. Dan lihat mereka dengan itemnya, Profesor. Iya, ini kayaknya bakal menuju ke arah Hunter Strike juga dari seorang Albert. Dan unik banget dengan Finn yang dia mengamankan 2 clock. Jadi dia ingin mengamankan magical defense yang lebih pasti lagi. Jadi dia bakal coba untuk menghindari semua damage dari Varsha. Dan bakal benar-benar jadi tulang punggung di bagian frontlanernya, Pak Pulung. Yep. Yang dilakukan sementara oleh kedua tim ini lewat dari item-item yang terjadi. Hanya saja di bagian tengah, bisakah Jisa mempertahankan untungnya? Masih ada power net langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi ternyata untuk Huba pun kali ini agak sedikit sulit bisa nahan badak jauh lebih lama lagi. Kenapa? Karena dengan damage yang dihasilkan, Jisa terlalu dalam, ditembaki Rhapsody-nya untuk masih bisa kabur dan juga selamat dari yang tersebut, di mana ada real manipulation tapi langsung diganggu dengan ada satu wild charge. Hanya saja partial lewat high ground yang mereka miliki pun langsung diajar bisa-bisa Brody menjadi target. Susulannya Grok menjadi korban selanjutnya. Mendadak ada 3 player dari Rebel Gambling pun langsung menghilang dengan sangat cepat sekali, Oji. Oke, tapi Ryuk di depan sana memberikan sebuah space untuk clear minion. Para pemain dari tim Rebellion Genflix, R7 mengamuk begitu saja, mencoba dijitak tapi ternyata nggak sampai. Bahkan para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka harus sabar terlebih dahulu dan Val harus menjaga posisinya. Val kita dilihat dipaksa begitu saja menuju ke arah belakang. Restoran Skylar dan Tora Padamori masih bisa menumbangkan Skylar. Hampir saja darahnya sudah tak terlihat dan bahkan Skylar masih selamat, Pak Pulung.
Masih selamat loh dia Oji. Dengan adanya sebuah pergerakan, dengan ada turn apart memory. Nah loh, barrier dikeluarin lagi. Lu gak boleh lewat sini ya Bert ya. Lu tidak boleh lagi. Groknya terlalu maju kah untuk kali ini, atau karena hanya menjadi bait aja untuk bisa melakukan sebuah pergerakan terhadap pemain dari arah Kiosi lainnya. Polfnetter langsung dikeluarkan begitu aja. Ada Parsha yang terlihat. Mereka pun mundur lagi dari pemain arah Kiosi Oji. Oke. Tapi kali ini lihat Rebellion Graphics menang, semua damage yang diberikan Ryu seorang diri, tak ada yang menemani, nggak ada cover dari untuk para pemain dari tim Rebellion Graphics. Mereka harus lebih sigap. Karena apa? Karena Ryu bisa menjadi sandbag, tapi kalau tidak ada follow up semua itu percuma. Seperti para lelaki yang cuma chat aja, tapi kalau misal ceweknya nggak ada perasaan itu juga percuma Pak Pulung. Aduh, lemas banget dah tuh dengernya Ji. Oke, balik lagi. Ini terlihat udah langsung slide video di bawah dari layar kalian masing-masing. Langsung aja buat momen game favorit di sneak video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa di download karena ada sekarang serangan hasil dilakukan juga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Masih bisa selamat biru ke bagian belakang sempat untuk memberikan basic attack-nya terlebih dahulu. Reload manipulation kali ini memberikan efek immobilize juga. Mau kemana ke Brodinya karena sekarang udah memberanikan diri masuk ke bagian dalam, tapi Rubinya terlalu dalam hingga membuat dia pun harus menghilang dari outer turret yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Gambling Oji. Oke, jarang juga gue lihat miskomunikasi antar seorang VN dan kawan-kawannya. Tapi kali ini terjadi miskomunikasi. Albert sedang melakukan gold buff, tidak bisa di follow up, tapi langsung strike Robert Sepat. Satu Arvila dan bahkan Paul bakal menjadi pilihan kedua Ryu menuju untuk arah belakang, kabur dan satu pemain Estre. Tembakan perlindungan dari seorang Parsha membuat para pemain dari tim Rebellion Graphics harus kehilangan Parshanya. Dikira itu tembakan bisa untuk memukul mundur Albert, tapi ternyata Albert lebih berani lagi dengan snipernya. Dia langsung menembakkan ke tubuh dari seorang Paul Pak Pulung. Yap, itulah tadi yang terjadi, dia lewat Pike yang udah terlihat. Walaupun sebelumnya ada sedikit miskom ya Ji ya, antara beberapa player yang dikelar Kiosi lewat top lane Pike yang udah terjadi. Hanya saja sekarang seperti tensinya belum turun. Mereka masih berusaha untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan turtle-nya. Ada Void Blast yang dikeluarkan, Void Crystal dikeluarkan, semuanya dikeluarkan guna untuk mengusir Grok mundur agar tidak bisa mendekat ke arah player-player dari arah Kiosi dan Fedra Ice Rapu. Kali ini Emo Vendor-nya terlihat, tidak ada target yang didapatkan. Powernya langsung dikeluarkan begitu aja di bagian belakang. Ada Brody yang tetap memberikan basic attack ya. Lalu terlihat ada sisanya Lecto Flow, dia pergi dari tersebut. 3 peluru dari Dead Sonata pun tidak ada yang berhasil untuk mengenai ke arah Benedetta-nya Oji. Sama sekali tidak ada yang kena. Kita lihat rip aim dari seorang Albert. Meanwhile dari bottom lane untuk itemnya, silakan Profesor. Iya, ini kita melihat itemization-nya udah ready banget dengan Endless Battle. Dan dia akan menunjukkan Rodet of Despair sepertinya. Jadi full totally damage. Tapi yang paling aku fokuskan adalah Clay. Dia langsung bikin brute force. Suka banget sama item ini karena gak melulu soal magical attack, Ranger Mas. Yes, bener banget. Tapi lihat di belakang sana, Federer dikeluarkan lagi-lagi untuk memberikan satu buah pressure dan pakan. Federer dengan gaya, Federer dengan flicker, membuat para pemain dari tim Arang Kiosi agak sedikit kesakutan. Tapi lihat Albert Sonata on point. Grok di belakang langsung ditumbangkan begitu saja. 2 poin telah diamankan. Albert versus everybody. Akan coba mendapatkan triple kill juga seorang Albert. Tapi dari sini para pemain dari seorang Rebellion Graphics mencoba mengcover. Albert jadi pilihan. Triple kill Israel dan ternyata gak jadi. Karena ada satu buah gerobak di depan sana. Albert terlalu berani. Albert tidak boleh sembarangan. Seorang 4 memory berhasil dihindarkan. Dan membuat Albert versus everybody di depan sana. Dia masih mau coba lebih. Lihat anak muda ini. Sang bayi alien. Gak mau tinggal diam. Biru menjadi pilihan. Dan ternyata surprise attack. Bapak ibu, mother father membuat seorang biru terkaget, terkejut, terheran-heran. Pak Pulung. Semua aksi kagetan dilakukan dan Dead Sonata ya coba digeber lagi ke arah depan, dilompatin reload manipulation. Bisakah mereka bertahan? Tapi untuk Clay-nya pun kali ini mendapatkan gangguan. Untungnya dia masih bisa selamat sedikit. Hanya saja langsung dikejar bisa-bisa juga oleh Cisa yang ada di bagian belakang. Albert yang pergi ke arah mana dan Locking langsung dikeluarkan. Coba lihat bulir-bulir dari buah alpukat kecil yang lucu. Dia mau pergi ke arah mana lagi? Langsung ditarik sama Vendor yang kau tidak boleh pulang. Ryuk dikepukin, diajar habis-habisan. Sisanya tertinggal seorang Piri berusaha untuk bisa lari dari sesepu di mana ada Rhapsody dan Locking sama Vendor, semua aja dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Cisa Oji. Tapi flicker yang digunakan kali ini dari R7 gak berhasil dapetin Val. Val masih bisa bertahan karena kita lihat tadi Mas Ripali kepentok ya kan, udah mulai main benjol kayaknya kali ini Pak Klitonya. Pak Pulung birul dari bottom lane dikeker. Satu hit terakhir gak berhasil, tapi R7 melunasi utang yang dilakukan oleh seorang Albert dari bottom lane Pak Pulung.
Wow. Tensi yang tidak diturunkan sama sekali oleh pemain dari Arkeosi, di mana mereka mencoba untuk terus aja mengajar habis-habisan. Udah ada Bari langsung dikeluarkan, Wildcard mau ditabrakan kan, tapi ternyata tidak, karena tadi masih terkena efek slow yang udah dikeluarkan juga oleh Clay yang tepat berada di area sana. Void Crystal dikeluarkan, Void Blast juga mungkin akan selalu di spam aja ke arah pemain dari Rebel Gambling. Untuk Purple Buff-nya sendiri masih bisa diamankan oleh Chisaka, karena tidak ada pemain dari Arkeosi yang ada di dekat area sana, Oji. Oh my god, Papulung Lord bakal coba dicolong oleh seorang Albert dengan posisi 5 versus 5 kali ini bakal menjadi keseimbangan naturalisasi dunia. Karena apa? Karena mereka bakal melakukan team fight. Pedestrian telah dibuka, ubah di garis depan. Polistar pun mencoba dikeker dan biru akan menjadi pilihan utama dan bahkan I'm offended on point. Satu hilang dan suara terpujuk ke arah belakang, tapi Albert seorang diri tadi menemani langsung dihejam 3 orang. Albert pasang 1 poin kill telah diamankan, tapi Lord di tangan Skylar berhasil menyelamatkan Lord untuk kali ini, tapi benar-benar Rebel Gambling luar biasa bagus dari targetingnya. Bahkan 3 pemain mereka berhasil menumbangkan 1 buah Albert. R7 di sana seorang diri, dan para pemain dari tim Rebel Gambling mereka mengamankan keuntungan yang luar biasa banyak, Profesor. Ya, ini dia dimana tadi aku melihat secara paksa retribution digunakan, tapi ternyata Skylar di timing yang tepat dia mengamankan Lord yang pertama. Ini akan mendobrak lagi power yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari Arkeosi. Melihat mereka udah unggul, makin lebih unggul, dan bahkan sekarang ada 4000 gold differences atau perbedaan dari goldnya. Replay buat Samsung Galaxy Series kita bisa melihat bagaimana setup Lord inisiasi yang bagus banget, tapi harus di cancel karena ada Light of Final Blow. Mau gak mau, ini harus dihindari sama Albert dan juga Clay untuk beberapa fight ke depannya, Pak Polung. Karena mereka gak boleh terkena Light of Final Blow. Tadi benar-benar gimana ya, dengan adanya tensi yang sangat tinggi di bertonton oleh Arkeosi, untungnya Rebel Gambling masih bisa mengimbangi itu semua. Andai tadi Rebel Gambling kewalahan, udah dipastikan pertahanan dari Rebel Gambling udah jauh lebih kocar-kacir dari apa yang kita lihat barusan, Oji. Enggak, dia bagus banget sih targetingnya. Lihat, fokus ke arah seorang Albert, udah nggak peduli apapun yang terjadi. Albert on point, Albert tumbang, kita bisa team fight. Buat manipulasi telah dibuka, Polistar telah dikeluarkan, Val gak bisa bertahan. Dan Sonata dengan peluru kedua langsung menumbangkan seorang Val. Bahkan di depan sana Ryuk mencoba untuk di portal sekali 1 kali 24 jam, dan ternyata di portal temannya sendiri. Albert masih mau lebih, Jisa akan menjadi pilihan. Clay di depan sana, dan bahkan di arah top lane para pemain dari tim Arkeosi memiliki 1 buah wave minion yang bakal fokus menuju ke arah ini besar turret. Skylar telah udah mengkokang, langsung ada Polistar pun biru menjadi pilihan, dan World Manipulation wombo combo combro dari Arkeosi menumbangkan 4 player. Oh my god, ini bencana. Sisa tersisa seorang diri dan wipe out. Arkeosi take the game to 0, Papulung. 2-0 tanpa balas lagi, ini dia kemenangan mutlak untuk Arkeosi.